Pak Sutanto, Kapolri, komut Pertamina. Saat itu dia mau jadi tim sukses SBY. Saya panggil dia, Pak Tanto, ini saya siapkan surat pengunduran diri 2. Bapak mau milih mana? BUMN dijadikan tempat penampungan caleg gagal. Saya dipanggil ke istana. Gimana tuh yang CV-CV itu? Gua udah buang semua kotong sampah. Ngomong ke Pak JK kayak gitu? Di Merdeka Utara. Di Merdeka Utara? Iya. Saya buang semua kotong sampah. Kenapa itu? Sampah semua, saya bilang. Kenapa? Ini caleg gagal. Komisaris yang biasanya diincar tuh komisaris bank. Bank itu yang tertinggi sekarang itu kan BRI. Kira-kira komisarisnya itu bisa dapat 1,5 miliar per bulan untuk tantiemnya toh. Kalau ditambah yang lain berarti 2 miliar per bulan. Masuk akal nggak? Gaji presiden cuma 69 juta, komisaris 2 miliar. Saya mendengar sudah ada semacam koordinator. Pada saat sini berkuasa, kemarin itu saya tahu siapa koordinatornya. Ini yang terima fee. Fee dari orang-orang yang ditempatkan. Saya ada 1 orang perempuan. Nggak perlu saya sebutkan namanya. Itu kemana-mana, wah semua pemerintah. Udah kelihatannya udah 30 tahun komisaris. 30 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, luar biasa nih Sobat Forum. PhD 4K, podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Sudah sampai lewat 50 episode. Nah, saya harus berterima kasih nih. Saya Pembida Hidayatullah sebagai hostnya. Tapi ya karena mereka-mereka yang di belakang layar ini yang harus disebut nama-namanya. Ada Gilang, ada Aji, ada Fadil yang selalu nemenin saya nih di sini. Kalau enggak, tampilannya enggak sebagus ini, suaranya juga enggak sebagus ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman ini semua. Kita pertahankan kinerjanya, luar biasa. Jadi jangan kemana-mana, terus aja nonton PhD 4K, podcast hanya di sini bersama saya, Pembida Hidayatullah. Dan waduh, kali ini seru nih, bakalan seru nih. Ya, bakalan seru karena apa? Narasumbernya ini luar biasa dahsyat. Ini mentor saya, namanya Mas Aididu. Siap. Luar biasa, Mas. Kita ini dulu bareng-bareng memikirkan bagaimana ekonomi dibangun dan lain-lain ya di Balitbank ya. Terus kemudian bersama almarhum Pak Soleh Salahuddin ya. Mas Said sebagai sekretarisnya, kita masih muda-muda tuh, banyak belajar. Tapi kita tercerahkan sekali gitu. Jadi paham nih Indonesia ini kayak bagaimana. Tapi kita nggak ngomong itu, kita nggak ngomong ekonomi, kita nggak ngomong apa. Saya pengen gali pengalamannya Mas Said itu sebagai dulu mantan Sesmen ya, Sekretaris Menteri BUMN. Periodenya 2004-2009 kalau nggak salah ya. 2005-2010. Oh, geser dikit lah ya. 2005-2010. Nah, BUMN sekarang dipecah nih menjadi, ya bukan dipecah sih sebenarnya, jadi ada entitas lain yang kemudian mengakomodasi ataupun membawahi yang namanya beberapa BUMN yang sehat dan yang besar-besar, yang gemuk-gemuk sana semua. Sedangkan yang ini, yang apa namanya, yang belum gemuk gitu, yang belum gemuk banget. Ini masih di yang Kementerian BUMN di bawah Pak Erick Thohir, yang di sini Pak Mulyaman Hadad. Ini sebenarnya skenarionya seperti apa, Mas? Sebenarnya kalau dari pandangan Mas Said yang pernah di dalam. Ini saya jelaskan dulu. Mas Pompida ini adalah putra pilihan bangsa sebenarnya. Aduh, janganlah saya sih bukan beliau ini adalah kader yang disekolahkan Habibie ya itulah. Betul. Jadi ini dan banyak teman-temannya dia ada di mana-mana. Jadi orang-orang terpilih saat itu saya masih satu warga. Saya BPPT, beliau. Oh ya, betul. Timnya Habibie semuanya. Iya, Abi ya. Iya, Abi. Nah, begini. Ini saya pikir ini jalan transisi. Sebenarnya Mas, kita harus mengingat bahwa badan usaha milik negara itu memang salah posisi sekarang. Karena seharusnya badan usaha milik negara itu lembaga negara, bukan lembaga pemerintah.
lembaga. Nah, lihat 3 negara yang ekonominya ditopang dengan sangat bagus oleh BUMN, yaitu Singapura dengan Temasek, betul. Malaysia dengan Hasanah, Ya. Cina 1.500 BUMN, itu negara yang bukan pemerintah. Makanya di 3 negara ini tidak ada kementerian. Oke. Karena kementerian itu pemerintah. Nah, sehingga dikelola betul secara profesional, tapi negara. Bukan pemerintah. Karena memang si pemegang sahamnya negara. Negara. Ya? Nah, Ya. jadi kalau kita mau sederhanakan di Indonesia, harusnya BUMN itu kayak TNI. Lembaga negara, bukan lembaga pemerintah. Sehingga yang bisa menjadi Panglima TNI hanya TNI. Yang bisa menjadi Dirut BUMN adalah profesional dari dalam. Bukan alat politik. Iya. Nah, ini yang harus dibenahi. Nah, saya pikir sekarang ini transisi nih menuju itu. Oh, profesionalisme. Nah, Mas Pompida, saya orang yang pertama ingin membubarkan Kementerian BUMN. Jadi ceritanya begini, saya jadi sesmen BUMN, tahu besok ada waktu. Pada saat di dalam atau pada saat di luar nih? Di dalam. Oh, pada saat di dalam. Hari pertama saya tahu namanya Agus Martowardoyo ingin menghadap. Saya berpikir, apa hebatnya saya didukung Agus Marto bisa menghadap saya? Ya kan? Nah, kita yang biasa profesional, kalau ada sesuatu, loh, dia kan lebih hebat, kenapa dia menghadap saya? Ini ada yang nggak benar kementerian ini. Itu saya usulkan itu dibubarkan, karena ini nggak benar. Nah, karena saya hanya karena punya NIP, karena ini lembaga pemerintah, sehingga saya bisa punya jabatan, bukan karena kompetensi. Sementara BUMN kan harus profesional kompeten. Oke. Jadi kendalanya sekarang adalah karena Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Keuangan Negara nomor 17/2003, Undang-Undang BUMN 19/2003 juga, itu tidak memungkinkan membentuk super holding. Belum memungkinkan. Sehingga saya melihat ini jalan transisi untuk menuju sana. Super holding tadi. Super holding. Nah, saya sih minta itu revisi Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang BUMN. Segera supaya membentuk super holding. Kan begini. Nah, ada pemikiran, supaya kita tahu, ada pemikiran lagi bahwa kembalikan kementerian. Kementerian masih lembaga. Kan kita tahu, BUMN itu kan menyatu dengan kementerian sampai 97, Tan Ria yang pertama. Tapi neraca BUMN itu baru ada 2005, kebetulan saya bikin. Neraca seluruh BUMN, sebelumnya itu masih menyatu dengan Undang-Undang Keuangan Negara. Sehingga dulu kita tidak pernah tahu labanya BUMN. Oke, saya masuk sekarang. Enak nih karena sesama pemikir. Ada orang menyatakan, ada pihak menyatakan bahwa BUMN itu kurang lincah, tidak efisien, dan lain-lain. Oke. Saya ingin menyatakan, tidak ada fakta di dunia ini yang menunjukkan bahwa koperasi lebih bagus dari perseroan terbatas, perseroan terbatas lebih bagus dari BUMN, dan lain-lain. Tidak ada. Kita lihat, Rusia, Cina yang BUMN, Singapura yang kapitalis tapi BUMN, Malaysia yang kapitalis BUMN jauh lebih maju daripada negara lain. Mas Pompida kan Eropa, Jerman sosialis tuh, betul. Hampir semua negara sosialis di sana, tapi kan lebih maju kan dari yang lain. Dan sebagian besar koperasi kan di sana yang. Jadi Amerika yang kapitalis sama. Akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan, majunya ekonomi atau perusahaan bukan karena bentuk, karena profesionalisme. Ya kan? Nah, yang negara yang karena dikelola profesional BUMN maju kok. Yang negara yang koperasi sosialis maju kok. Nah, sekarang kita ke Indonesia, kenapa BUMN nggak maju? Karena sikap profesionalisme dibuang, dijadikan alat politik. Nah, akhirnya saya menarik kesimpulan, pintu utama memperbaiki BUMN adalah menutup intervensi, menutup pintu-pintu non-profesional masuk.
Yang non-presiden itu politik, birokrasi, Ya. hukum, dan lain-lain. Itu yang harus ditutup. Nah, sehingga yang terbayang oleh saya ke depan, mudah-mudahan Pak Prabowo bisa mewujudkan, Dirut BUMN itu adalah sama dengan Panglima TNI posisinya. Di bawah presiden langsung, tapi tidak bisa diintervensi oleh Maksudnya si Dirut Super Holding ya? Super Holding. Super Holding. Kira-kira itu bentuknya. Zamannya Mas Said Didu di assessment, Yap. saya ingat sekali. Saya waktu itu juga jadi pengurus Golkar Yap. di DPP Golkar. Nah, itu kan kita teman-teman pada pengen tuh Ya, jadi ya. komisaris. Iya, ya. Nah, terus kemudian ada kebijakan langsung juga dari Pak JK ada Ya. arahan tidak boleh kemudian Ya. kita yang masuk sebagai komisaris, Ya, ya. begitu kan? Ya. Agak kecewa juga pada Nah. saat itu, tapi ternyata itu bagus sekali sebetulnya. Nah, sekarang justru terbalik nih Mas. Ya. Justru kayaknya memang dibuka di dalam konteks untuk mengakomodasi basis-basis jabatan-jabatan. Maksudnya orang-orang yang tidak mendapatkan jabatan begitu. Nah, itu sejak saya perhatikan ya sejak periode kemarin ya tentunya. Ya. Nah, gimana menurut Mas Said? Jadi di undang-undangnya tuh masih ada. Di undang-undang masih ada? Masih ada bahwa yang dilarang jadi pimpinan BUMN itu adalah pengurus partai. Masih ada. Oh. Tapi begini, orang politik kan pinter. Pura-pura mundur dulu. Pura-pura mundur atau yang dianggap pengurus hanya ini disimpan dewan pakar, dianggap bukan pengurus karena bunyinya pengurus. Iya, jadi pengurus intinya lah. Nah, ya itu yang dianggap pengurus yang nggak boleh. Iya, nah, iya. tapi itu lebih ini. Yang lebih parah sebenarnya begini. Malah BUMN dijadikan tempat penampungan caleg gagal. Aduh. Itu. Kita lihatlah. Iya. Komisaris Pertamina Iya. caleg gagal kan? Iya. Jadi hampir semua caleg gagal itu dicarikan tempat untuk di BUMN. Gimana kita mau mengharap BUMN? Nah, kalau menempatkan orang-orang begitu, nah, saya pikir begini, kalau nanti sudah bahwa posisinya seperti TNI, maka itu agak susah terjadi. Nah, saya sih berharap bahwa begini, ya mungkin juga sih karena ya mereka dicarikan tempat pekerjaan gitu dan sangat tidak masuk akal, sangat tidak masuk. Saya kasih contoh begini. Dulu waktu saya sekretaris Kementerian BUMN itu namanya Pak Sutanto dan berbagai Kapolri, Komut Pertamina. Saat itu dia mau jadi tim sukses SBY. Saya panggil dia, Pak Tanto, ini saya siapkan surat pengunduran diri 2. Bapak mau milih mana? Mundur sebagai komisaris Pertamina atau mundur sebagai tim sukses? Materinya saya beliin. Bapak tinggal tanda tangan. Nah, kita harus begitu. Ingat dulu Raden Pardede dia memilih mundur sebagai tim sukses. Raden Pardede sama Andi Arief memilih mundur sebagai komisaris. Nah, itu pemimpin seperti itu yang dibutuhkan tuh. Jadi maksud saya nggak usah takut-takut. Betul. Nah, itu yang tidak terjadi. Nah, Mas Pompida pasti ingat saya waktu saat itu yang bawa banyak sekali CV untuk masukkan komisaris. Itu di meja saya dan termasuk dari Pak JK nelpon saya itu 982 CV. Waduh. Dari tim sukses relawan. Nah, total posisinya ada berapa? Nah, itu memang cukup lebih besar. Lebih lah. Nah, terus 2 minggu kemudian saya dipanggil ke istana. Gimana tuh yang CV itu? Gua udah buang semua kotong sampah. Ngomong ke Pak JK kayak gitu? Di Merdeka Utara. Di Merdeka Utara? Ya. Iya. Saya buang ke semua kotong sampah. Kenapa itu? Sampah semua saya bilang. Kenapa? Ini caleg gagal. Nah, Pak JK saat itu, ini orang mengeluh semua nih. Kenapa dicoretin semua orang? Bukan dicoretin, Pak. Kecuali Bapak memang mau menjadikan BUMN tempat buang tong sampah, maka Said Didu yang keluar. Karena aku bukan sampah. Keren. Nah. Jadi maksudnya, selama kita menggunakan kriteria yang sama, itu tidak ada masalah. Akhirnya teman-teman, kan begini, kita akan begini. Kan
kita tahu teman ini kan butuh hidup. Ya. Nggak usah lah jadi komisaris, kau jadi pedagang aja lah. Aku kenalkan orang yang bisa dagang. Ya, Kan kira-kira begitu betul. jalan keluarnya gitu kan. Ya. Ada pimpinan nanti pimpinan komisi, Pak, saya begini deh Pak, mau ini ikut BUMN. Nah, begini bos, itu susah, dosanya banyak, kita bisa macam masalah. Ini aja lah, kau kan punya modal, saya bilang. Maksudnya, udahlah, itu pabrik pupuk butuh kapal pengangkut pupuk subsidi. Kau beli kapal lah, untuk nanti kau kontrak jangka panjang. Udah juga ya. Nah, maksudnya, daripada orang lain sama aja, lelang, dia beli sekarang kapalnya dia udah banyak. Nah, itu cara kita menyelesaikan masalah. Daripada kau jadi komisaris, gajimu cuma sekian, ngatur tantim, tapi kalau kau jago dagang, daganglah. Malah gitu lebih besar sekarang gitu loh. Itu cara kita membantu. Wah, luar biasa. Mas, ini kan kalau dilihat dari posisi komisaris, sebenarnya kan orang anggapnya nggak penting. Karena kan cuma ngawasin. Yang paling penting yang profesional, itu yang direksinya. Tapi ke dalam konteks governance sebenarnya ini cukup signifikan ya sebetulnya. Karena bagaimanapun juga, kalau komisaris itu istilahnya cuma kur aja, nggak ada balance. Bisa-bisa si direksinya jalannya kekencengan gitu kan. Di mana-mana juga kan, di dalam konteks ini ya si komisaris punya tanggung jawab cukup besar sebetulnya, bukan cuma duduk-duduk manis dan terima gaji dan terima tantiem gitu kan, kira-kira seperti itu ya. Jadi kita lihatlah, ini sebenarnya komisaris ini betul-betul ditempatkan, digunakan untuk menampung orang yang butuh uang. Terus terang aja, masuk akal nggak umpamanya ada komisaris BUMN sampai 12 orang, 13 orang, yang kerjanya nggak ada. Nah, saya kasih contoh aja lah. Yang komisaris yang biasanya diincar tuh komisaris bank. Bank itu yang tertinggi sekarang itu kan BRI. Kira-kira komisarisnya itu bisa dapat 1,5 miliar per bulan untuk tantiemnya toh. Kalau ditambah yang lain berarti 2 miliar per bulan. Masuk akal nggak? Gaji presiden cuma 69 juta, komisaris 2 miliar. Nah, itu dulu saya berlakukan Pak Pembida. Setiap orang tim sukses mau, kalau memang dia profesional, oke, aku carikan kau komisaris yang gajinya di bawah presiden. Jadi menurut saya kalau mau dilakukan itu, begini aja lah. Boleh kau komisaris, tapi gajimu maksimum setingkat presiden, sisanya dijadiin pendapatan negara. Itu fair. Supaya jangan orang mengejar semua komisaris. Betul. Itu normal saja. Jadi gaji presiden kan 9. Oke lah, kita kasih 100 juta deh sebulan. Dibuletin lah ya. Dibuletin. 100 juta aku terima sebulan, maka tidak mengejar lagi yang repot-repot jabatannya. Itu diberlakukan, nggak masalah. Eselon 1 sekarang kan 75 juta. Kau komisaris 100 juta deh, maksimum. Lebihnya itu kau tanda tangan, tapi masukkan sebagai pendapatan negara. Keren banget itu kalau bisa kejadian. Nah, tapi sekarang ini sebenarnya, mohon maaf ya, saya dengar kan justru pertama ya, BUMN itu ngejar basis laporan keuangan yang menarik gitu. Kadang-kadang ada dipoles-poles sedikit lah di Windows dressing gitu katanya ya. Terus kemudian ketika keuntungannya tinggi, dia akan bakal dapat tantiem gede juga. Nah, jadi trennya tuh untuk ngejar ke sana. Tidak memikirkan basis produksinya, tidak memikirkan basis ketenaga kerjaannya gitu. Padahal kan tuh tanggung jawab BUMN sebagai kepanjangan negara tadi harusnya kan menciptakan lapangan kerja baru, penyerapan tenaga kerja dan lain. Ini nggak pernah ada parametrisasi itu gitu. Itulah dulu saya selalu sangat menghindari BUMN yang bergerak di sektor real dipegang oleh financial engineering. Karena financial engineering bisa menggemukkan BUMN di depan dan tahun depan mati. Itu financial. Paham saya. Mas Pompida pernah lihat, waktu saat saya menjadi itu, tidak akan pernah namanya Dirut PLN itu bukan insinyur. Karena engineer. Pertamina harus insinyur. Perkebunan harus insinyur. Kalau Anda kasih Anda financial engineering, maka dia tarik semua pendapatan ke depan, undur semua pengeluaran ke belakang. Itulah financial engineering. Nah,
financial engineering itu kita butuhkan sebagai penasehat, bukan eksekutor. Karena kalau dia eksekutor, maka dia tidak memikirkan masa depannya. Itulah yang terjadi di BUMN sekarang. Maka BUMN konstruksi bangkrut semua karena 5 tahun diperes, habis, selesai. Nah, itu yang selalu saya kritik. Karena saya ini engineer, Pak Pompida engineer. Engineer itu selalu memikirkan agar ini panjang hidupnya. Betul. Life cycle-nya panjang. Dan kita tahu ancamannya di depan apa. Nah, itulah orang bersinar. Kenapa? Jadi prinsipnya saya, Krakatau Steel, PT, DI, pokoknya yang sektor harus insinyur. Harus insinyur. Jangan pernah kasih sebagai dirut itu financial engineer. Nah, sekarang dia begini. Tantim ini kan ini yang problem di Tantim. Gede banget soalnya, gede banget. Bayangkan, komisaris itu cuma duduk-duduk dapat 2 miliar sebulan. Kan? Ya kan? Nah ini Tantim ini ada mafianya. Dulu, Mas Pak Pompida, saya memecat eselon 2 di kantor saya karena yang menentukan Tantim itu kan di saya. Betul. Ini berapa sih Tantimnya? Nah, pura-pura dia berjuang ke direksi dan komisaris, dia minta fee di sana. Padahal saya udah, ketahuan gua pecat. Nah, jadi kayak begitu. Nah, sekarang menurut saya begini, kita berharap sih Pak Prabowo betul memperbaiki. Tadi ide saya, satu, supaya tempat komisaris jangan tempat perebutan mencari. Nah ini. Satu, oke. Kasih pendapatan maksimum 100 juta. 100 juta. Dia menerima tapi menjadi pendapatan negara. Ya, itu udah lebih dari cukup tuh sebenarnya. Lebih cukup. Udah bagus kehidupannya. Nah, terus BUMN yang ini yang jangan lagi dibebani hal-hal lain. Begini aja. Jangan juga, lah, jangan semua caleg gagal itu atau orang itu dicarikan jabatan di BUMN karena dia pasti merampok. Udahlah. Kan begini. Supplier Pertamina kan banyak. Ya. Itulah, kau bantu kapal ya. Kau bantu ini ya. Titipkan orang-orang itu untuk memperbaiki suppliernya BUMN. Bukan dimasukkan ke BUMN. Betul. Di Pertamina berapa suppliernya? Pupuk berapa suppliernya? Maka orang-orang yang bagus ini, kalau di sana, di tempat bukan BUMN karena tidak lain, maka dia minoritas, maka nakal pun tidak akan berani terlalu dekat. Tapi sudah dapat pendapatan. Iya kan? Betul. Itu cara yang cerdas lah ya. Ya. Dan halal juga. Halal. Nah, akhirnya karena dia ikut supplier, maka kita mencetak orang-orang profesional. 5 tahun di sana otaknya tuh berubah dari ingin merampok secara politik menjadi ingin mendapatkan sesuatu secara halal. Itu cara mendidik paling bagus. Mas, mafia Tantim itu tadi menarik tuh sebenarnya. Ini ada yang lari-lari ke partai kah, kemana kah? Ada nggak kira-kira? Ada juga begini. Nah, ada juga sudah mafia di tempat pengatur-ngatur itu. Jadi ada setoran. Ada setoran juga. Kau berapa gitu kan. Nah, ada juga udah potongan khusus gaji. Itu terjadi. Nah, yang kita takutkan sekarang adalah karena semakin banyaknya mafia komisaris, direksi. Dan saya mendengar sudah ada semacam koordinator. Pada saat sini berkuasa, kemarin itu saya tahu siapa koordinatornya. Ini yang terima fee. Fee dari orang-orang yang ditempatkan. Nah, saya dengar sekarang itu lagi berantem tuh karena sudah berebut lagi gitu kan. Nah, ini sama ZR beda-beda tipis lah ya. Nah, bisa lebih gede malah. Bisa kan dia nggak saling tahu kan. Mas Pompida kan nggak perlu kalau umpamanya kita kena gitu. Saya nggak perlu ngasih tahu bapak nyetor berapa ke saya kan enggak. Dia lebih besar dia. Jadi nah, saya bilang begini. BUMN sekarang ini sudah semacam sarang penyamun. Sarang penyamun ini butuh tangan keras menyelesaikan. Nah, saya kenal Mulyaman Hadad. Saya berharap dia tidak berubah. Saya berharap dia tidak berubah. Tapi saya mendengar ada CEO yang mau dimasukkan yang saya nggak kenal. Itu yang saya was-was. Nah, kita lihat
ini cara juga Prabowo mungkin melihat ini, mohon maaf aja, Pak Erick Thohir ini mencampur adukan, mengacak-ngacak BUMN dengan sangat fatal. Gimana tuh ngacak-ngacaknya? Saya begini, Mas. Kalau seorang sudah mengambil keputusan mengabaikan konflik of interest, maka bagi saya di depan saya itu nilainya 0. Iya. Walau kalau 1 dikali 0, 0. 1000 kali 0, 0 juga. Kejadian Goto, kejadian ini yang melibatkan konflik of interest, bagi saya dia ngomong apapun saya nggak percaya. Saya dekat, biasa berkomunikasi sama dia, tapi pada saat dia meninggalkan kriteria utama karakter integritas adalah konflik of interest, saya pikir kita sama, Pak. Itu bagi saya udah 0 nilainya. Nah, dia tinggalkan itu. Dan saya dapat informasi banyak sekali kerjasama BUMN dengan family dia, itu juga itu yang saya. Waduh. Nah, kita lihat nggak usah itulah. Dengan kasat mata ATM dipasang fotonya itu benar-benar udah di luar otak normal. Mau maju kan? Ya, untuk mau maju gitu. Jadi maksud saya kalau orang udah seperti itu bagi saya itu 0 gitu loh. Nah, orang bilang bukan ke siapapun saya bicara demikian. Mas Pompida tahu lah, nggak ada pentingnya saya. Iyalah, kalau Mas Said kan orangnya bebas aja saya. Aja, Nah, demikian juga kalau saya salah silahkan kritik juga gitu. Jadi saya memang menyatakan pada saat kemarin masih diangkat Menteri BUMN lah. Ini basisnya integritas, basisnya profesional, basisnya tidak boleh intervensi, kok dipasang orang yang jelas-jelas menunggangi BUMN untuk dirinya. Itu saya ke Pak, ini kok presiden kok kayak begini kok. Nah, awalnya saya dapat informasi sebelum ada perintah Solo itu 13 Oktober itu awalnya sudah dengar bahwa ini sudah langsung membentuk badan Kementerian BUMN sudah dibubarkan. Ternyata nggak juga, belum juga. Nah, tapi saya pahami undang-undang BUMN-nya, undang-undang ininya belum dibentuk. Berarti apa langkah di dalam konteks membangun Danantara dan kemudian terjadi shifting yang tadi itu udah kira-kira menuju ke arah yang benar atau masih akan menimbulkan masalah baru? Saya bilang kalau Pak Prabowo mau jalan pintas segera, maka segera perintahkan revisi Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang BUMN. Dua-duanya ya? Dua-duanya. Nah, Mas Pompida ingin tahu bahwa kekacauan ini sebenarnya disebabkan oleh pada saat itu Undang-Undang BUMN sudah dibahas dengan bagus bahwa itu betul-betul dikelola secara korporasi, bukan mekanisme keuangan negara. Itu berbunyi. Tapi itu selesai sore, malam Undang-Undang ke negara belum selesai, bocor ini. Sehingga Pak Budiono, Menteri Keuangan saya itu yang membahas di Undang-Undang Keuangan Negara ditambahkan adalah pasal untuk mengunci BUMN. Pasal yang menyatakan itu pasal 2 huruf G, masih ingat? Aset negara terdiri dari 1, 2, 3 dan terakhir adalah termasuk aset negara BUMN. Itu dikunci. Sehingga pemegang saham BUMN selalu adalah Menteri Keuangan. Menteri BUMN hanya kuasa pemegang saham. Nah, itulah kenapa kalau mau maka tinggal cabut ini, maka terjadi holding, super holding seperti Temasek, Hasana, dan Cina. Saya ingatkan, negara ini tidak punya Menteri BUMN. Tapi BUMN-nya maju. Dan gede banget. Gede banget, gitu. Nah, konon kabarnya aset kita udah lebih ya dari Temasek sekarang ini? Sebenarnya nggak juga sih. Temasek ada sesuatu yang nggak dibuka. Tapi sebenarnya bagi saya begini, ini kan, nah repotnya, ini kan orang menjumlahkan, nah itu lucu. Dana pihak ketiga di bank dimasukkan sebagai aset. Padahal itu bukan aset. Ya kan? Dana kelolaan. Nah, itu salah menjumlah itu. Sehingga saya ketawa aja membaca. Ini dana kelolaan yang dimasukkan. Tapi yang lucunya, orang-orang ini mereka tuh
bagi saya itu utang. Dana keluaran kan utang. Iya, betul. Iya kan? Karena harus dibayar bunganya segala. Tapi orang Kementerian BUMN menyatakan aset. Loh, kok bukan aset? Itu utang. Nah, itulah kenapa saya bilang utang BUMN itu termasuk dana pihak ketiga yang ada di bank. Ya kan normal kan. Nah, uang saya di bank kan kapan aja saya boleh ambil. Artinya bank punya utang ke saya dong kan uang saya. Jadi, nah itu betul. Angkanya yang salah itu. Oh, angkanya salah ya. Siap. Kebanyakan financial engineer sini ya kelihatannya ya. Nah, karena memang begini Jadi mau kelihatannya gede, gitu bagus gitu. Padahal sebenarnya nggak kopong-kopong aja gitu di dalam gitu kan. Jadi kita yang biasa bergaul kan begini. Selalu financial engineer itu selalu baru boleh muncul setelah technical engineering yang bicara. Ya. Nah, di Indonesia itu financial engineering yang duluan, itu yang bahaya. Ya. Akhirnya menggelembung kan. Nah, coba kasih contoh aja lah. Tidak akan terjadi pembengkakan biaya kereta api cepat kalau analisis teknis teknologisnya lebih duluan. Ya kan? Nah, dari yang kecil sampai lebar dan lain-lain. Nah, ini kan karena orang-orang insinyur di Indonesia ini kan dibuang begitu saja. Kita engineer ya, bolehlah marah-marah dikit. Karena engineer ini itulah rem meluruskan. Kita tidak pernah lihat. Nah, coba aja dulu. Hampir semua menterinya Pak Soeharto itu, yang penggal sektor itu engineer loh. Subroto engineer. Engineer yang masuk ekonomi. Emil Salim itu engineer. Nah, hampir semua. Nah, ada Habibie yang paling keras engineer-nya. Yang mengawasi semua itu financial engineer itu. Nah, jadi penggelembungan ternyata semua ini karena financial engineer. Nah, Menteri BUMN itu financial engineer yang dimasukin, yang kerjanya memang financial engineer aja, enggak? Jadi ngerapi-rapiin, di make up gitu. Asetnya mah itu aja. Gitu. Valuasinya ditambah gitu dan lain-lain ya. Ini saya was-wasnya ini kalau saya berharap bahwa Mulyaman Hadad itu dibantu oleh engineer untuk melihat. Wakilnya engineer. Adik kelas saya di IABI juga itu. Pak Jenot itu. Jenot, ya, saya belum kenal. Jadi harus ada. Ya. Udah berarti komposisinya udah oke lah ya. Komposisinya udah oke. Yang kita harapkan tentu profesionalismenya. Tadi pembatasan income itu. Karena kalau di totalin tantiem yang ada, ini mohon maaf nih, kita berasumsi. Kira-kira berapa triliun sih? Apakah bisa ngebantu Mas Prabowo ini untuk kemudian melakukan redistribusi, ya istilahnya sekarang redistribusi gitu ya, untuk menolong orang-orang miskin, menolong program-program yang pro terhadap pengentasan kemiskinan. Sebenarnya menurut saya sih, saya karena begini sih, saya itu dulu Pak Waspompida, saya kan yang menentukan. Saya menentukan siapa yang duduk jadi komisaris mana itu ke saya. Tapi saya selalu memilih komisaris yang gajinya di bawah presiden. Jadi saya nggak pernah di BRI Mandiri, saya nggak pernah. Karena saya pegang komitmen saya. Masa gaji saya lebih tinggi dari presiden? Nah, kita itulah paling tinggi itu kan BRI. Kalau 20 orang kali 20 miliar. Ya, 20 miliar rata-rata. 20 orang direksi dan komisaris di rata-rata kan 20 miliar setahun. 400 miliar BRI saja. Ya kan? Nah, Mandiri sekitar segitu juga, Pertamina juga segitu, PLN juga ya segitu lah. Jadi ya kalau mencari ya triliunan juga lah, tapi bukan itu ininya bagi saya. Yang ininya adalah ketidakadilan. Sangat tidak adil. Udahlah, saya menyentuh lah. Pantaskah kau dapat 2 miliar sebenarnya presiden hanya 69 juta? Dulu kabarnya kan struktur seperti ini ditujukan supaya jangan ada korupsi. Di BUMN ini. Jadi ditinggikanlah ya, supaya semangat memacu kinerja dan kemudian korupsinya juga. Karena kan income-nya udah cukup gitu, nggak usah nyari-nyari lagi.
Sebenarnya ternyata juga enggak. kalau saya lihat ya masih ada Dia- praktek yang aneh-aneh gitu. Dia mainkan di Tantiem. Yang menaikkan gaji BUMN itu saya. Begini. Jadi saya masuk. Ya. Saya tanya gaji di PLN. Gaji kau berapa? 40 juta. Terus saya periksa pengeluaran di PLN ini berapa sebulan. Karena gaji kecil, tapi penghasilan gede, macam-macam. Ya. Kartu golfnya 5, ininya macam-macam. Akhirnya, ini nggak benar nih. Nah, terus saya mikir, Pak Tahun ini kalau gajinya 40 juta, dia terima undangan 5 per minggu. 1 juta sejuta, berarti kan 20 juta isi amplop aja undangan nikahan, ya kan? Iya. Terus ada yang melahirkan, ada duka cita, ada mahasiswa kehabisan uang. Wah, ini nggak cukup uangnya nih, pasti ngerampok. Supaya tidak merampok, saya naikkan gajinya saat itu menjadi 160 juta. Tapi semua amplop-amplop itu buat tutup. Kartu tol tidak boleh. Nah, dulu ada namanya kartu kredit kapanpun dipakai. Oh iya tuh. Itu saya cabut, maksimum yang boleh dipakai tidak punya bukti hanya 5 juta sebulan. Jadi gaji dinaikkan tapi disempitkan. Tapi setelah itu saya dipanggil juga. Kenapa kau naikkan itu? Bukan, Pak. Yang salah tuh gaji presiden kerendahan. Gaji presiden itu harus 1 miliar sebulan. Iya. Masa 69 juta. Iya. Tapi setelah itu ternyata di Tantiem yang dimainkan. Yang dibungkus-bungkus tadi itu. Dibungkus-bungkus itu. Nah, yang menarik tuh Pak Anggito. Saya itu dengan Pak Anggito. Aku komisaris Telkom, tapi aku nggak mau terima gaji. Pak Anggito nggak betul. Anda tidak menerima gaji. Kalau ada nanti kasus, Anda menyatakan saya tidak mengambil hak, maka saya nggak mau bertanggung jawab. Nggak bisa. Nah, kau tetap terima. Terserah, kau mau store lagi sebagaimana apa, boleh. Nah, itulah saya punya ide bahwa batasi saja. Kenapa Pak Mas Pompida? Begini juga. Saya ada 1 orang perempuan, nggak perlu saya sebutkan namanya. Itu kemana-mana, wah semua pemerintah, udah kelihatannya udah 30 tahun komisaris. 30 tahun. Wow. Berarti sebelum Mas Said di sana udah. Dan masih muter-muter tuh kemana-mana. Nggak usah nanti saya sebutkan. Gede-gede lagi BUMN. Gede-gede. Di bank terus muter-muter. Waduh. Nah, ada orang yang seperti itu hanya mengintai komisaris. Seakan-akan bijak apa segala, tapi kinerjanya bagus tapi. Kinerjanya bagus. Nggak biasa-biasa aja lah. Pak Mas Pompida tahu lah udah 30 tahun di situ. Iya. Gaulnya gimana. Ada yang seperti itu. Jadi menurut saya Pak Prabowo memperbaiki mafia komisaris BUMN ini harus menjadi agenda tersebut. Wah, ulang lagi dong. Pemberantasan mafia Bromocora di Bromocora komisaris BUMN itu harus ada tim yang mengini dia. Nah, yang kedua, ini kesalahan saya juga. Aku salah berarti. Ya, tahapan seleksi direksi BUMN itu saya sempat selesaikan dan masih dipakai sekarang. Oh, masih jalan tuh. 11 tahap. Bagus. Governance-nya ada. Komisaris tidak ada. Tidak ada seleksinya. Nggak sempat. Nggak sempat atau memang nggak ada. Tadinya ada, tadinya maunya. Ada di keputusan menteri, tapi itu di Undang-Undang Keuangan Negara, tapi itu sangat umum. Oh, general aja. Tidak ada mekanisme seleksinya. Nah, kalau direksi itu harus ada seleksi pihak ketiga, nggak bisa. Nah, makanya direksi masih berjalan. Masih berjalan. Ya. Nah, coba bayangkan, bayangkan begini, komisaris tuh, bayangkan seorang menteri BUMN, dia dicolek sama istrinya malam-malam, si A angkat dong, besok datangnya jadi tuh. Kadang-kadang nggak ada seleksi. Nah, itu bahayanya di BUMN. Memang ada menyatakan bahwa itu dikonsultasikan dengan presiden, tapi faktanya itu nggak ada. Jadi itu sangat bahaya. Nah, sehingga jangan heran kalau ini terjadi mafia penempatan orang-orang di komisaris BUMN. Nah, problemnya lagi
komisaris BUMN itu tidak ada namanya. Coba aja, tahu-tahu komisaris ini 13 orang. Nggak ada batasan. Nggak ada batasnya. Kalau masih ada orang yang masih ada orang yang mau dijadikan nggak ada tempat, dikasih kursi aja tambahin. Wih. Coba. Nah, maksud saya ini sudah harusnya memasuk sebagai delik korupsi. Anda menambah jabatan pengeluaran negara yang sebenarnya tidak perlu. Saya masuk di Kementerian BUMN itu rata-rata komisaris bank itu masih 5. Sekarang sejak kapan tuh jadi 12 gitu? Saya ada juga pernah nambah. Jadi 5 jadi 7. Jadi ada juga salah saya. Iya. Nah, tapi sekarang tuh ada 13, ada ini. Ya, tuh. Nah, ini menurut saya ini satu agenda tersendiri. Pertanyaan saya orang sekarang, kan muncul. Kok dari partai penguasa semua sih yang duduk sekarang? Saya masih belum mau komentari. Iya. Karena siapa tahu orang ini memang orang baik, belum tentu jelek. Saya belum mau komentari. Iya. Yang dulu saya komentari karena saya tahu bahwa orang itu, coba dong. Dulu waktu saya kritik betul tuh waktu pengangkatan gitaris apa yang Telkom. Oh, Abdi. Ya. Abdi Sleng kan? Ya. Ini gimana logikanya? Kalau dia masuk BTJ yang Borobudur apa segala yang sesuai gitu loh. Ya. Ini apa urusannya Telkom? Telkom gitu. Iya, itu apa urusannya? Nah, kayak gitu terlalu transparan. Terlalu transparan bahwa betul-betul siapa yang butuh. Transparannya bukan transparan bagus, tapi transparan negatifnya. Jadi kriterianya udah nggak ada sama sekali. Nah, kayak seperti itu. Nah, mungkin suatu saat, Mas Pompida, kita bisa bahas lah. Seperti apa sih harusnya komisaris Pertamina, PLN, ini yang menarik, perbankan, konstruksi. Karena beda sektor juga beda sektor berbeda. Ya. Berbeda gitu loh. Gini pernah jadi Dewan Pengawas di BPJS. Jadi kita paham. Nah, jadi yang harus kita desain itu tentu tim untuk kemudian bisa mengcounter kebijakannya direksi. Karena bagaimanapun juga kan ada auditnya harus ada gitu. Kemudian juga pengawasan yang lain. Saya kasih contoh aja. Menteri Agama kita sekarang itu kan lama sekali komisaris public spend. Yang sekarang Pak Nazarudin itu mah. Semen Gresik kan? Mungkin karena perlu doa kali Semen Gresik. Maksud saya, kasihan orang-orang yang baik Anda tempatkan di yang sebenarnya mungkin Allah juga melihat kehalalannya mandi kecil gitu. Ya carikan aja tempat yang pas lah gitu. Semen Indonesia kan, Semen Gresik gitu kan. Jadi maksud saya, kita boleh tapi kita karena kita kesalahan penempatan. Kesalahan penempatan itu kasihan juga orang. Belum tentu dia tahu. Tapi kan kasihan, masa di akhir ini nanti apa hubungannya keahlianmu dengan pabrik semen? Ya. Wah, ini kayaknya bisa jadi viral kita nih. Karena kan mafia judol lagi dia. The next mafia komisaris. Inilah kan seru. Waduh. Nah, tapi sedikit aja sebelum kita tutup mungkin. Dalam konteks ya istilahnya pesan aja lah mungkin ya ke Pak Prabowo ataupun mungkin Pak Mulyaman Hadad yang kemudian akan mengambil alih sebagian daripada BUMN ini. Kira-kira tipsnya apalah supaya ya istilahnya jangan juga jadi berulang lagi gitu, sejarah berulang lagi gitu. Yang baiknya kita ambil, tapi yang jeleknya jangan ke bawah. Nah, kira-kira tipsnya apa tuh, Mas? Saya hanya pilihannya ada. Fakta menyatakan bahwa BUMN itu bisa maju, yang lain bisa maju asal profesional. Jadi yang harus dilakukan adalah tutup semua pintu-pintu non profesional. Dalam pengambilan putusan dan pengangkatan orang. Itu dulu yang pertama dilakukan. Yang kedua tadi adalah tutup pintu-pintu maklar untuk mencari uang. Dan tadi salah satunya cara adalah tetapkan standar pendapatan maksimum bagi pejabat atau ini yang non profesional. Nah, yang ketiga adalah bahwa betul-betul lakukan fit and proper test dengan melihat bahwa inilah yang
terbaik. Dan jangan sekali dilakukan oleh lembaga sendiri. Pakai lembaga luar, kalau perlu pakai lembaga internasional untuk menseleksi. Keren. Kita pakai lembaga internasional untuk banyak kok headhunter internasional, Mas Pompi tahu. Pakai mereka kalau perlu terbangkan ke Singapura, dites di sana. Iyalah. Supaya nggak ada lobby. Nah, dulu Mas Pompi ada cara saya untuk menseleksi orang tuh yang paling ini. Yang saya coret pertama adalah orang yang paling banyak memonya. Oh, karena Itu dia belanja tuh ya. Karena begini, kita biasa. Kita yang punya kepercayaan diri tidak akan pernah berani minta memo. Oh. Kalau ada orang yang sudah penyakit memo, berarti dia tidak percaya diri dan dia bisa jual diri. Waduh. Itu sederhana. Iya. Nah, siapa yang paling banyak memonya itu coret pertama. Habis. Coret pertama. Anda melakukan itu 10-20 orang, maka tidak ada lagi memo masuk. Dulu saya begitu untuk menghilang itu, saya tuh menseleksi orang tuh 10 ribuan orang lah saat itu. Ada 3 orang teman saya, banyak sekali memonya. Gua jadiin contoh. Tapi saya cariin pekerjaan lain dengan supply dengan BUMN. Setiap saya kemana, ini orang aku coret karena banyak memonya. Nah, semua yang ada memonya coret pertama. Nah, untuk menghadapi itu, sampai ini orang marah-marah, biarin aja marah, Pak. Emang gue pikirin, nggak penting-penting amat saya. Nah, akhirnya muncul dulu tuh, ya udahlah, nggak usahlah berharap masa ini, ya udah aman lah kita kayak gitu. Nah, jadi saya berharap Pak Mulyaman Hadad, siapa wakilnya tadi? Khairudin Djenot. Khairudin Djenot itu saya belum kenal, itu dulu pasang perangkap bahwa ini lembaga ini saya mengelola secara profesional. Yang saya was-was adalah karena seakan-akan ada aset besar dan pemerintahan Prabowo lagi butuh uang. Hindari dulu financial engineering terlalu berlebihan. Iya. Karena itu menjadi gelembung yang bisa meledak di kemudian hari. Nah, kalau saran saya udah untuk menghindari semua, maka pakai lembaga-lembaga internasional dulu untuk memanage ini supaya tidak bebas mengatur governance-nya. Yang paling penting governance-nya dulu Nah, kalau perlu tempatkan orang-orang memang disebutkan namanya aja udah bahaya, nggak usah. Iya. Gitu. Nah, tapi langkah berikutnya Pak Prabowo sudah harus merevisi undang-undang ini sehingga di tahun pertama sudah Kementerian BUMN bubar dan membentuk super holding. Iya. Ini sebentar kok. Nah, kita harus ingat, harus duduk karena yang pasti yang tidak mau merevisi Undang-Undang Keuangan Negara pasti Kementerian Keuangan dan DPR. Iya. Nah, mumpung Pak Prabowo sekarang masih mengendalikan banyak partai, maka pakai kekuasaan itu dulu untuk merubah semua ini. Kenapa, Mas Pida? Undang-undang Undang-Undang Keuangan Negara ini sangat menguntungkan Kementerian Keuangan dan DPR. Karena hanya dia berdua bisa mengatur-ngatur anggaran kapan saja. Nah, saran saya, Pak Prabowo menghidupkan lagi kewenangan Bappenas. Nah, ingat dulu Mas Pompida, kalau kita mau mencairkan mendapatkan anggaran kan harus Bappenas tanda tangan, harus Kementerian Keuangan ke tangan, baru DPR 3 kan. Sekarang kan hanya ketua komisi sama. Betul. Nah, itu pasti Kementerian Keuangan nggak mau. Nggak mau merevisi. Jadi menurut saya mendengarkan Pak Prabowo sudah mengambil Menkumham untuk mensinkronkan. Nah, saya berharap ini segera menjadi prioritas. Kalau enggak, nanti mafia komisaris, mafia direksi itu jalan. Iya. Wah, luar biasa nih Pak Said. Terima kasih nih sudah bergabung nih di PhD 4K nih. Tapi jangan cuma sekali ini dong. Kita nanti bahas sektor. Nah, ini kan baru bab 1 lah. Bab 1. Nanti ada bab 2, bab 3 dan kita nanti bahas sektor infrastruktur, apa masalahnya sektor energi, asuransi. Nah, seru tuh asuransi itu kan Jiwasraya segala. Oke. Kita bedah supaya benar-benar terang benderang ya. Dan biar juga masyarakat paham lah ya istilahnya. Ya kan yang kita harapkan sebenarnya 2 dalam konteks BUMN ini. Pertama,
terciptanya keuntungan yang besar untuk Betul. negara, satu. Yang kedua juga secara real memberikan akses Ya. penyerapan lapangan pekerjaan sebenarnya itu. Ya. Sebenarnya, aduh. Jadi- Itu yang saya suka gemes gitu loh. Sedih nggak kita, Mas? Pak Pompida? 10-15 tahun lalu, perusahaan-perusahaan konstruksi itu kalau udah dekat dari BUMN, maka pasti dia berkembang. Sekarang kalau dia dekat dari BUMN, maka dia pasti bangkrut. Oh. Faktanya begitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terima kasih Oke, sekali lagi. Luar makasih. biasa. Yuk, Terima kasih banyak Mas Said. makasih banyak. Ya, itu dia Sobat Forum. Anda tadi menyaksikan PhD 4G. Podcast hanya di sini. Kritis, kreatif, konsisten, dan kocak bersama narasumber yang luar biasa Mas Said Didu. Mantan Sesmen BUMN yang legendaris itu. Wah. Dan tadi sudah dibacakan kiprahnya. Dan mudah-mudahan dengan pembahasan ini, pihak pemerintah bisa mendengarkan persoalan-persoalan yang sedang berlangsung maupun yang sebelumnya mungkin lebih baik gitu ya. Nah, sehingga ketika melakukan suatu transisi dari Kementerian BUMN menjadi kemudian super holding tadi, kita harapkan basis profesionalisme menjadi satu basis pertimbangan yang sudah ultimate secara governance. Yang kedua juga di dalam konteks pendapatan daripada BOD dan BOC-nya terjadi satu ceiling yang masuk akal begitu. Dan yang ketiga tentunya harus pro terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. Nah, saya Pompida Hidayatullah undur diri dan mudah-mudahan ini bisa mencerahkan kita semua. Nonton terus PhD 4K, podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Kita ketawa-ketawa tadi. Sampai nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.